Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 13 Mei 2024, kembali bersama saya Guru Inti Filemon. Nah saudara, renungan hari ini saya beri judul, Jenis Orang yang Tuhan Yesus Pandang Tidak Layak. Saudara, hal yang paling pokok dalam ajaran Kristen adalah bahwa tidak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita semua membutuhkan anugerah di dalam Kristus Yesus untuk penebusan dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Tapi sewaktu Tuhan Yesus mengutus 12 rasulnya untuk memberitakan Injil, Ia memberitahu mereka bahwa mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak layak untuk menerima Injil keselamatan tersebut. Perkataan Tuhan Yesus mengenai hal ini tercatat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 11 hingga 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara, kata layak yang dipakai di sini adalah aksios, kata yang berulang kali dipakai dalam Injil Matius. Tapi untuk lebih memahami secara lengkap apa yang Tuhan Yesus maksud dengan tidak layak, tidak aksios ini, mari kita lihat satu bagian lain dari Alkitab kita, yaitu dari Kisah Para Rasul. Setelah itu baru kita kembali ke Injil Matius. Saudara, Rasul Paulus dan kawan-kawannya pernah melakukan pelayanan penginjilan ke kota Antioquia. Dan di suatu hari Sabat mereka datang ke rumah ibadat orang Yahudi, yaitu sinagog, untuk berbakti. Dan kemudian mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan, untuk menghibur atau mengajar, menasehati jemaat yang hadir. Lalu Paulus mulai memberitakan Injil tentang Yesus. Dia membahas dari sejarah, latar belakang, dan juga nubuatan tentang Mesias yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Lalu Paulus menjelaskan bahwa orang itu yang Allah janjikan adalah Tuhan Yesus kita. Dan setelah mendengar itu, mereka diminta untuk melanjutkan topik itu di pertemuan Sabat berikutnya. Ya, jadi orang-orang Yahudi di kota Antioquia, mereka tertarik, mereka berjanji agar Paulus dan kawan-kawannya untuk menjelaskan lebih banyak lagi di hari Sabat berikutnya. Bahkan Kisah Para Rasul mencatat setelah acara itu, banyak orang-orang Yahudi yang tetap mengikuti Paulus dan rekan-rekan, dan mereka banyak belajar mengenai hal itu. Nah, sampai seminggu kemudian di hari Sabat berikutnya, ketika Paulus datang untuk memenuhi janji itu, ternyata sudah banyak orang-orang non-Yahudi yang juga sudah mendengar, dan mereka datang ikut berkumpul untuk mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus. Melihat hal itu, ya, ini yang terjadi, yaitu Kisah Para Rasul 13 ayat 44 hingga 52. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi cukup ironis, cukup menyedihkan. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak, tidak aksios untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Ini istilah yang menunjuk kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan mereka, orang-orang bukan Yahudi ini, memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi ini adalah salah satu ayat yang membuat saya percaya kepada
doktrin keselamatan yang dipahami dan diajarkan oleh John Calvin, bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah, ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Di sini kita melihat Lukas, penulis Kisah Para Rasul, menunjukkan bahwa semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu ayat 49, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Jadi Paulus dan Barnabas memakai kata yang persis sama dengan yang Tuhan Yesus pakai untuk kepada murid-muridnya waktu mereka diutus, yaitu bahwa orang-orang Yahudi di kota Antioquia itu tidak layak, tidak aksios untuk memperoleh hidup yang kekal. Padahal awalnya mereka antusias untuk menerima. Kemudian mereka berubah pikiran. Kapan? Yaitu saat mereka melihat orang banyak yang tertarik kepada Paulus dan teman-temannya ini. Mereka menjadi iri hati dan mereka menganiaya Paulus dan kawan-kawannya. Jadi karena kesombongan, iri hati itu, Paulus dan kawan-kawan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Tindakan ini adalah tindakan sebagai tanda bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Lalu Paulus dan Barnabas pergi ke Ikonium. Jadi saudara, orang-orang yang tidak layak yang Tuhan Yesus maksud adalah orang-orang yang mempunyai kebanggaan pribadi. Melampaui kebutuhan mereka akan juru selamat. Orang-orang Yahudi di Antioquia awalnya tertarik kepada berita Injil, tapi karena melihat popularitas Paulus dan Barnabas, ego mereka terusik dan itu membutakan mereka akan kebutuhan juru selamat. Dan persis inilah problem ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki pada zaman Tuhan Yesus. Mereka menolak Yesus sebab mereka iri kepada Tuhan Yesus yang populer, disukai oleh orang banyak, dan mereka merasa tersinggung dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menelanjangi kemunafikan mereka. Dan salah satu perkataan Tuhan Yesus yang keras kepada mereka adalah, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dengan kata lain, karena mereka ini merasa mampu melihat kebenaran menurut diri mereka sendiri. Mereka tidak butuh tuntunan juru selamat. Maka mereka tidak mau mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa yang butuh juru selamat. Dan Yesus menegaskan, kamu justru tetap dosa kamu. Tidak akan ada pengampunan. Tidak akan disucikan oleh Mesias. Jadi orang yang tidak layak menerima Injil dan sehingga diselamatkan adalah orang yang sombong, merasa diri kaya secara rohani. Sedangkan Allah mengasihi dan mencari orang yang miskin, yaitu orang yang merasa diri tidak mampu membayar hutang dosanya. Nah, sekarang mari kita kembali kepada Injil Matius. Kata layak atau aksios ini juga Matius pakai di bagian lain dalam Injilnya. Dan mari kita melihat untuk memahami makna kata layak dan tidak layak ini. Yaitu, di dalam Matius 10 ayat 37 hingga 39, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak aksios, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru ia akan memperolehnya. Jadi orang yang tidak layak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus adalah orang yang memberhalakan manusia. Yaitu orang yang mengasihi orang lain lebih dari Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesus adalah Allah, mengasihi orang lain lebih daripada Tuhan Yesus sama dengan mengasihi ciptaan Allah ketimbang Allah sang pencipta itu sendiri. Dan bukankah inilah esensi dari dosa? Orang-orang seperti ini, kata Tuhan Yesus, tidak layak menjadi muridnya, tidak layak dia selamatkan.
Lalu saudara, satu bagian lagi adalah di dalam Injil Matius pasal 22, yaitu dalam perumpamaan berikut ini. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piarahanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, tidak acuh, tidak mengetap. Ya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain bahkan menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuh hamba-hamba dari Tuhan itu. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, sang raja berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak, tidak aksios untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Raja itu berkata kepada orang itu, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, perumpamaan ini memberi kita gambaran lebih besar dan lebih lengkap tentang jenis orang yang tidak layak menerima kasih karunia Allah, yaitu orang-orang yang menerima panggilan pertobatan, panggilan untuk diselamatkan, undangan untuk menjadi keluarga Allah, undangan untuk hadir di pesta anak Allah, itu Yesus Kristus, yaitu kedatangannya kedua kali. Tetapi orang-orang ini menolak dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang membunuh hamba-hamba sang Tuhan itu. Ini adalah sindiran dan juga simbol menunjuk kepada orang Israel yang membunuh nabi-nabi yang Tuhan utus, yang memberitakan pertobatan kepada mereka. Maka kata Tuhan Yesus, Raja akan membalas mereka. Lalu sang Tuhan menyuruh hamba-hamba yang lain mengajak orang-orang di luar dari kelompok undangan pertama, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi. Dan orang yang menerima ajakan itu tidak pandang bulu. Dikatakan orang jahat dan orang baik. Ini menunjuk setiap orang yang menerima undangan Injil dan menerima dan datang kepada Tuhan. Tidak peduli apa latar belakang mereka. Tetapi saudara, ada poin penting berikutnya. Saat raja menginspeksi orang-orang yang menerima undangan itu, ia murka karena ia menjumpai seseorang yang masuk tanpa mengenakan pakaian pesta. Orang itu malah menerima hukuman yang berat, itu diikat dan dicampakkan, yaitu dibuang ke tempat yang paling gelap. Dan ini menunjuk kepada hukuman kekal di dalam neraka. Jadi ada orang-orang yang tidak layak berikutnya, yaitu orang-orang Kristen dari segala suku bangsa bukan Yahudi, termasuk kita, yang menerima undangan panggilan menjadi anggota gereja, menjadi murid Yesus, menantikan pesta pernikahan anak domba, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk hari pesta pernikahan anak domba itu, yaitu kedatangan Yesus kedua kali menjemput saleh-salehnya. Pakaian adalah simbol perbuatan baik, ibadah di dunia ini. Orang-orang yang melepaskan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi orang-orang yang tidak layak ini adalah orang-orang Kristen yang tidak melakukan persiapan, baik itu dengan perbuatan baik dan juga dengan berbakti kepada Allah, tidak membuang dosa-dosanya. Sebagai akibatnya mereka dibuang Tuhan ke dalam api neraka. Saudara, pakaian sebagai simbol kesalehan, simbol kesiapan seseorang untuk ikut dalam perjamuan Tuhan di surga. Itu di dalam kitab Wahyu. Ya, saya bacakan Wahyu 3 ayat 4 dan 5.
Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah aksios, layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus merasa orang-orang ini adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang Tuhan Yesus bangga-banggakan di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Jadi saudara, pertanyaannya, sudahkah Anda dan saya mempersiapkan diri untuk layak ikut dalam pesta pernikahan anak domba? Sudahkah kita mencuci pakaian kita, yaitu diri kita, dengan darah anak domba? Sudahkah kita anggap serius undangan Allah itu? Banyak orang Kristen, banyak jemaat hari ini menganggap enteng berbakti kepada Tuhan. Banyak yang dipanggil, kata Tuhan Yesus, tapi sedikit yang Dia pilih. Kesimpulan, saudara, meski seluruh dunia tidak layak diselamatkan, tidak ada seorang pun sebetulnya layak, kecuali orang itu menerima pengampunan dosa. Tetapi ada orang-orang yang membuat dirinya semakin tidak layak untuk menerima anugerah pengampunan dosa itu. Yaitu yang pertama, orang yang merasa dirinya kaya rohani, merasa tidak membutuhkan Mesias atau Juru Selamat, merasa yang paling melek kebenaran, tetapi sebetulnya buta, tetapi akhirnya mereka ini tidak layak. Yang kedua, orang yang mengasihi sesuatu lebih daripada Allah, mengasihi sesuatu selain dari Yesus Kristus Juru Selamat, termasuk orang-orang yang baik seperti ayah, ibu, pasangan, anak. Karena orang ini menganggap Yesus tidak layak menerima kasih yang tertinggi, maka Tuhan Yesus pun menganggap mereka tidak layak menerima anugerahnya. Yang ketiga adalah orang yang setelah mendapatkan undangan, merespon, menerima undangan, masuk ke dalam komunitas umat Allah, bahkan hadir di pesta perjamuan itu. Tapi pada saat raja menginspeksi, ternyata orang itu terbukti tidak melakukan persiapan yang cukup. Dengan kata lain, orang-orang yang hanya ingin selamat masuk surga, tetapi tidak menghormati, tidak menghargai sang raja yang mengundang, tidak menghormati anak Allah yang pernikahannya dirayakan. Orang seperti ini juga dipandang Tuhan tidak layak. Sekalipun ini sangat ironis karena mereka sudah hadir di pesta itu. Pada akhirnya orang-orang seperti ini juga akan dibuang Tuhan ke dalam api neraka. Jadi sekali lagi saudara, sudahkah Anda menganggap diri Anda layak? Bukan karena perbuatan baik Anda, tetapi apakah Anda sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri, merespon, menghargai, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Juru Selamat kita lebih daripada segala sesuatu? Kalau belum, bertobatlah. Sebab kalau tidak, Anda tidak akan pernah siap menerima murka dari sang raja itu. Murka dari raja di atas segala raja itu. Kiranya renungan hari ini menolong kita untuk waspada, untuk kita mempersiapkan diri dengan selayaknya aksios bagi Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami, memang kami adalah orang berdosa yang tidak layak, tetapi kami bisa saja membuat diri kami tidak layak menerima anugerah pengampunan-Mu, karena kesombongan kami, karena kami tidak mengasihi Engkau sebagai yang paling berharga, atau mungkin kami tidak sungguh-sungguh menghargai Engkau dengan tidak mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin sebelum kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami kalau kami melakukan salah satu atau lebih dari ketiga hal tersebut. Tuhan, kami mohon pengampunan dosa-Mu, dan tolonglah kami juga untuk mempersiapkan diri dengan baik, mengasihi Engkau lebih daripada segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.